Selamat siang, nama saya Maria Immaculata Melkiastia-Ningrum dengan NIM 220401102036 dengan mata kuliah Teori Informasi. Saya akan menjelaskan tugas UTS mereview jurnal. Yang pertama adalah jurnal pertama yaitu analisis pemahaman mahasiswa baru Rumpun Matematika Universitas Negeri Semarang terhadap konsep probabilitas yang ditulis oleh Eka Ardelia, Najwa Kaila Zulfa, Vera Dwi Kristianti, Devi Kofia Amalia, Della Kurniawati, Dinda Anissa Salma, Nurul Azizah, Fitria Ani, Wahyudi Noviansah yang dirilis pada tahun 2024. Serta jurnal kedua yaitu yang berjudul Analisis Sentimen Aplikasi E-Government berdasarkan ulasan pengguna menggunakan metode maksimum entropi dan seleksi fitur mutual information yang ditulis oleh Abel Filemon Hagantakaban, Indriati Novanto Yudhistira yang dirilis pada tahun 2021 dengan identitas jurnal EISSN nomor 2548-964X. Serta jurnal yang ketiga adalah implementasi kombinasi algoritma enkripsi Rivest Samir Liman atau RSA dan algoritma kompresi Huffman pada file dokumen yang ditulis oleh Andi Inayah Aulia pada tahun 2020 dengan identitas jurnal ISSN 2715-9930. Pada jurnal yang pertama, masalah yang diangkat pada tiap jurnal yaitu pengguna hanya metode kuesioner atau angket mungkin memiliki keterbatasan dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pemahaman konsep probabilitas mahasiswa. Metode lain seperti wawancara atau observasi dapat memberikan wawasan tambahan yang berharga. Masalah dapat muncul jika sampel yang digunakan tidak representatif dari populasi mahasiswa rumpun matematika di Universitas Negeri Semarang. Ini dapat mempengaruhi validitas dan generalisasi temuan. Yang kedua adalah nilai inovasinya adalah dalam penelitian menunjukkan variasi dalam pemahaman mahasiswa terhadap konsep probabilitas. Tentang pemahaman ini mencakup tingkat kepahaman yang sangat baik, cukup, kurang, dan bahkan ada yang tidak paham sama sekali. Terdapat kisaran persentase untuk setiap tingkat pemahaman. Sebagian mahasiswa memiliki pemahaman yang sangat baik dalam rentang 3,9% hingga 77,7%. Dan yang cukup adalah 56,3% hingga 71,8% dan kurang hingga 30,1%. Sebagian mahasiswa membutuhkan bantuan tambahan atau sumber daya ekstra untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep probabilitas. Hasil dan manfaat. Dengan adanya penyebaran kuesioner dengan target 100 responden, diharapkan dapat meninjau beberapa mahasiswa baru yang nantinya bisa membantu untuk memperhatikan kembali tentang pengajaran konsep probabilitas dan juga dapat dikembangkan lagi untuk ke depannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memenuhi sumber daya manusia dalam pemahaman konsep probabilitas karena konsep tersebut sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menganalisis pemahaman mahasiswa baru Rumpun Matematika Universitas Negeri Semarang terhadap konsep probabilitas, akan diketahui padahal apa yang masih belum mereka pahami dalam konsep probabilitas tersebut. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam pemahaman konsep probabilitas, dibutuhkan pendalaman materi pada setiap individu. Lalu, menulis jurnal yang kedua, yaitu yang pertama, masalah yang diangkat pada jurnal tersebut adalah yang pertama generalisasi. Ya. Meskipun hasil yang diperoleh mungkin valid, untuk sampel pengguna yang diuji generalisasi hasil tersebut ke populasi pengguna mobil JKN secara keseluruhan perlu dilakukan dengan hati-hati.
Variasi dalam pengalaman pengguna, preferensi, dan demografi dapat mempengaruhi hasil analisis sentimen. Yang kedua, representasi ulasan. Penting untuk memastikan bahwa ulasan yang digunakan dalam analisis mencakup berbagai perspektif pengguna. Memperoleh sampel yang representatif dari seluruh spektrum pengguna dapat meningkatkan validitas hasil. Yang ketiga, validitas sentimen. Proses klasifikasi sentimen dapat dalam penelitian mungkin tidak selalu akurat. Interpretasi sentimen dari teks bisa subjektif dan model klasifikasi dapat memiliki tingkat kesalahan. Verifikasi manual terhadap sebagian sampel ulasan oleh manusia dapat membantu memvalidasi hasil. Konteks penggunaan. Penting untuk mempertimbangkan konteks di mana ulasan diberikan. Beberapa pengguna mungkin memberikan ulasan berdasarkan pengalaman mereka yang unik, yang mungkin tidak mewakili pengalaman pengguna lainnya. Aspek keamanan dan privasi. Dalam melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna, penting untuk memastikan keamanan dan privasi data. Informasi pribadi pengguna yang terkandung dalam ulasan harus dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan. Yang kedua adalah nilai inovasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti aplikasi mobil BKN dapat meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan adalah langkah inovatif. Pendekatan analisis sentimen untuk memahami respon pengguna terhadap inovasi tersebut juga menunjukkan pemikiran inovatif dalam memanfaatkan data pengguna untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Penggunaan teknik analisis sentimen seperti maksimum, entropi, dan seleksi fitur mutual information mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pemusatan data besar. Ini memberikan nilai tambah dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemahaman yang lebih baik tentang sentimen penggunaan. Dengan memahami sentimen pengguna terhadap aplikasi mobil BKN, pemerintah dan BPJS Kesehatan dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam layanan kesehatan. Hasil dan manfaat. Penerapan metode seleksi fitur mutual information memberikan pengaruh yang baik terhadap pengklasifikasian yang menggunakan metode maksimum entropi mutual information akan menseleksi fitur berdasarkan threshold yang digunakan. Seleksi fitur akan memberikan nilai yang lebih tinggi pada term yang lebih banyak muncul pada kelas yang memiliki jumlah total term yang lebih sedikit. Pada pengujian metode maksimum entropi didapatkan hasil evaluasi tertinggi dari penggunaan data latih seimbang dibandingkan data latih tidak seimbang dengan kelas positif terbanyak maupun data latih tidak seimbang dengan kelas negatif terbanyak dengan akurasi sebesar 78,5%, precision 78,49%, recall 81,53%, dan F-measure 79,98%. Yang ketiga adalah analisa jurnal 3. Yang pertama adalah masalah yang diangkat pada jurnal tersebut adalah pentingnya nilai suatu informasi pada setiap aspek dapat menimbulkan suatu permasalahan pada keamanan data atau informasi. Salah satunya yaitu usaha pencurian yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak bertanggung jawab kepada data atau informasi yang akan kita kirim. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mencegah hal tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan metode enkripsi. Yang kedua adalah nilai inovasi. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan mengkombinasikan dua metode, yaitu metode enkripsi dan metode kompresi, dengan menggunakan algoritma RSA. Untuk metode enkripsi dan algoritma Huffman untuk metode kompresi. Alasan penulis menggunakan kedua metode tersebut yaitu karena algoritma RSA memiliki mekanisme kerja yang cukup sederhana dan mudah dimengerti tetapi kokoh. Dikarenakan kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi berbeda. Sedangkan alasan untuk algoritma kompresi Huffman karena algoritma Huffman merupakan jenis algoritma kompresi yang paling populer digunakan untuk mengkonversi data teks. Huffman juga merupakan algoritma kompresi
jenis lossless compression yang dalam pengkompresiannya tidak menghasilkan 1 byte data pun. Sehingga dengan alasan tersebut penulis berharap bahwa dengan mengembangkan 2 metode dari hasil penelitian ini, maka ukuran data akan menjadi lebih kecil. Begitu juga keamanan data dari hasil enkripsi data bisa lebih terjamin. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Kombinasi Algoritma Enkripsi Reverse Submit Argument atau RSA dan Algoritma Kompresi Huffman pada file dokumen. Yang ketiga adalah hasil dan manfaat. Yang pertama, mengkombinasikan algoritma enkripsi, RSA, dan algoritma kompresi Huffman memberikan hasil yang tidak maksimal dalam mengecilkan ukuran file. Karena ukuran file, hasil proses menjadi lebih besar dibandingkan ukuran file sebelum proses. Ini disebabkan karena ketika proses enkripsi, ukuran data menjadi semakin besar. Jika dibandingkan dari segi urutan proses algoritma antara enkripsi, kompresi, dan kompresi enkripsi, maka yang memberikan hasil lebih efisien adalah urutan enkripsi kompresi. Hal ini dikarenakan ukuran file hasil proses bergantung dari proses kompresi, bukan proses enkripsi yang dalam hal ini malah memperbesar ukuran data. Pada file bertipe docs dan PDF yang diuji, isi dari file gagal dikembalikan karena algoritma yang diterapkan pada program yang dibuat penulis digunakan untuk mengolah teks yang diekstrak atau ditarik dari file yang dimasukkan. Karena sebab itulah dua tipe tersebut gagal dikembalikan, karena teks dalam file tersebut tidak dapat ditarik atau diekstrak oleh PHP. Demikian penjelasan dari review jurnal yang telah saya buat. Terima kasih.